Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Umairah. Dan nanti ada rekan saya, yaitu Liliana Swita. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas akhir kami di mata kuliah Sosiolinguistik kelas 3B. Dan tugas akhir itu berjudul Bahasa dan Kebudayaan. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bahasa atau apa itu kebudayaan, dan apakah antara bahasa dan kebudayaan memiliki suatu hubungan? Nah, kita akan menjelaskan penjelasan apa itu bahasa, apa itu kebudayaan, dan apakah ada hubungan di antara keduanya itu. Nah, penjelasannya itu adalah bahasa. Bahasa itu dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dan secara sederhananya, bahasa adalah alat komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang kebudayaan. Apa sih itu kebudayaan? Nah, kebudayaan itu banyak sekali definisinya. Namun, untuk memahami suatu kebudayaan, Kojaningrat menggunakan sesuatu yang disebut dengan kerangka kebudayaan. Dan kerangka kebudayaan itu terdiri dari yang pertama yaitu wujud kebudayaan, yang berupa gagasan yang bersifat abstrak, perilaku yang bersifat konkret, dan visi kebudayaan yang bersifat amat konkret. Sedangkan yang kedua yaitu isi kebudayaan. Nah, itu terdiri dari 7 unsur, yaitu yang pertama bahasa, habis itu teknologi, ekonomi, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Nah, selanjutnya apa hubungan bahasa dan kebudayaan? Nah, bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka, bahasa itu sendiri berfungsi sebagai sarananya atau sebagai alat dari interaksi dari masyarakat tersebut. Nah, di sini kami memaparkan contoh penerapan atau contoh antara bahasa dan kebudayaan yang ada di masyarakat kita. Nah, contoh pertama itu tentang bahasa ya. Jadi di Mesir itu hanya memakai satu bahasa aja. Nah, dan itu menggunakan bahasa Arab tapi dengan tutur Mesir. Nah, perbedaannya dengan Indonesia, di Indonesia itu kita memiliki atau memakai baik bahasa. Kayak kita punya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lain. Dan masih banyak yang lain-lainnya ya bahasa kita. Terus selanjutnya kita juga punya contoh lain, yaitu yang ini adalah gaya bahasa orang Arab yang senang dengan basa-basi. Jadi orang Arab itu punya persamaan dengan orang Indonesia. Kita kan sukanya ya kayak nggak mau terlalu to the point sama apa yang pengen kita sampaikan. Kayak kalau misalnya terlalu to the point, terlalu ke intinya dari pembahasan kita itu kayak nggak sopan ya. Jadi kita butuh basa-basi, apalagi sedang ngobrol sama orang yang kita senangi. Begitupun juga gaya bahasa orang Arab, mereka juga senang dengan basa-basi. Jadi seperti contoh di sini ada dua orang wanita yang lagi ngobrol, kayak mereka saling memuji. Itu kan basa-basi ya, karena mereka ini berteman. Seperti itu contohnya. Itu persamaan antara bahasa dan kebudayaan yang ada di Arab dan juga di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu penerapan bahasa dan kebudayaan. Contohnya itu dalam bahasa Arab, kata saudara itu dibagi menjadi saudara perempuan dan laki-laki, yang disebut juga ukhti wa akhi. Namun, maksudnya di Indonesia kita juga sama. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, saudara juga itu dia dibagi menjadi saudara perempuan dan laki-laki. Namun perbedaannya adalah kalau di Indonesia kita itu menyebutnya kakak dan adik,
Nah, kakak dan adik itu kan mereka terpaut sama usia. Kalau kakak itu kan lebih tua dan adik itu lebih muda kan. Nah, namun di bahasa Arab ini ukhti wa ahi itu dipakai untuk memanggil sesama saudara, baik itu saudara perempuan yang lebih tua atau saudara perempuan yang lebih muda ataupun saudara laki-lakinya lebih tua ataupun saudara lakinya lebih muda. Tetap dipanggil dengan sebutan ukhti wa ahi. Nah, dan yang terakhir kita punya contoh itu adalah dari budayanya, yaitu budaya berpakaian. Nah, orang Arab itu ya, khususnya dari wanitanya itu, mereka berpakaian memakai gamis, yang seperti gambar contoh yang kita paparkan ini. Nah, begitupun ada persamaan juga nih di Indonesia sekarang ini ya. Indonesia tuh memodifikasi kayak mereka berkreativitas sama juga memakai gamis wanita-wanitanya. Namun kita lebih kepada menjadikan gamis itu sebagai pakaian yang menjadi gamis bukan gamis menjadi gamis lokal ya, gamis dengan kearifan lokal gitu. Jadi ada persamaannya cara budaya berpakaian kita dengan orang Arab dan dengan orang Indonesia seperti itu. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf jika pemaparan kami ini masih banyak kekurangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.